وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas sejarah singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin umat Islam pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengganti namanya dengan Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Amir At-Tamimi. Ia terlahir dari pasangan Utsman bin Amir dan Ummu Khair Salma binti Sakhr yang berasal dari suku Taim, suku yang melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Sejak kecil ia terkenal sebagai anak yang baik. Perilakunya yang lemah lembut, jujur, dan sabar membuatnya disenangi oleh masyarakat. Karena sifat-sifatnya yang mulia itulah, sejak masa remajanya, ia sudah bersahabat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ia dilahirkan 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian terkenal dengan julukan Abu Bakar, sedangkan gelar Siddiq diberikan oleh para sahabat karena ia selalu membenarkan Rasulullah dalam segala hal. Dialah yang menemani Rasulullah di Gua Hira. Dia merupakan laki-laki pertama yang memeluk Islam dari kalangan orang dewasa terhormat. Tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Sungguh orang yang paling dekat kepadaku tentang persahabatan dan hartanya ialah Abu Bakar. Andai kata aku boleh memilih teman di antara umatku, maka akan kupilih Abu Bakar. Tetapi kecintaan dan persaudaraan dalam Islam cukup memadai. Tidak satu pun pintu dalam masjid yang terbuka kecuali pintu Abu Bakar." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sampai saat ini di Masjid Madinah masih ada sebuah pintu yang disebut pintu Abu Bakar, yaitu pintu yang selalu beliau lalui semasa lalu hidupnya jika masuk ke dalam masjid melalui rumah beliau. Tidaklah mengherankan jika sewaktu Rasulullah sakit, ia dipercaya oleh para sahabat menjadi imam salat. Juga pantaslah apabila kaum muslimin kemudian memilihnya sebagai khalifah atau pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Keagungan kepribadian Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat disimak dari penggalan-penggalan pidatonya ketika dilantik menjadi khalifah. Antara lain beliau katakan, "Saya bukan orang terbaik di antara kalian, tetapi saya akan memelihara amanah yang telah kalian serahkan kepada saya. Kalau saya mengikuti ajaran Allah dan petunjuk Rasulnya, maka ikutilah saya. Sebaliknya, jika saya menyimpang, luruskanlah, koreksilah saya. Kebenaran Allah kejujuran dan kebohongan Allah ketidakjujuran. Orang yang paling kuat dalam pandangan saya adalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Oleh sebab itu saya akan menjamin hak-hak mereka. Dan orang yang paling lemah dalam pandangan saya adalah orang-orang kuat di antara kalian, dan akan saya ambil bagian dari hak-hak mereka berupa zakatnya." Program kerja pertama yang ditetapkan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah meredam pemberontakan, memerangi orang-orang yang membangkang, tidak mau membayar zakat, memerangi orang-orang yang murtad yang saat itu terjadi di mana-mana dan menimbulkan kekacauan. Sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW, memang banyak umat Islam yang kembali memeluk agamanya, yakni murtad ke agama semula. Mereka merasa berhak berbuat sekehendak hati. Bahkan lebih menyedihkan lagi, muncul orang-orang yang mengaku nabi, antara lain Musailamah Al-Kazzab, Tulaiha Al-Asadi, dan Al-Aswad Al-Ansi. Untuk meluruskan akidah orang-orang murtad tersebut, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim 11 pasukan perang ke 11 daerah tujuan. Di antaranya pasukan Khalid ibn al-Walid ditugaskan menundukkan Tulaiha Al-Asadi. Pasukan Amir bin As ditugaskan ke Quda'ah. Suwaid bin Makrim ditugaskan ke Yaman, dan Khalid bin Sa'id ditugaskan ke Syam. Program kerja Khalifah Abu Bakar selanjutnya adalah pengumpulan dan penulisan ayat-ayat Al-Quran. Program kerja ini ditetapkan atas usul Umar bin Khattab, sedangkan pelaksanaan dipercayakan Zaid bin Sabit untuk memimpin tim kerja. Pengumpulan dan penulisan pembukuan ayat-ayat Al-Quran itu dilakukan sebagai pertimbangan. Yang pertama, banyaknya sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam perang penumpasan orang-orang murtad. Yang kedua,
Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis pada kulit-kulit kurma, batu-batu, dan kayu-kayu sudah banyak yang rusak, sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan. Yang ketiga, penulisan ayat-ayat Al-Quran dan pembukuannya ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam di sepanjang zaman. Yang keempat, seiring dengan luasnya wilayah Islam dan tersebarnya umat Islam, maka dibutuhkan kesamaan salinan kitab sehingga terjaga keaslian dan kemurniannya. Semasa pemerintahan beliau, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga berhasil memperluas daerah dakwah Islamiyah, antara lain ke Irak, yakni ketika ia termasuk wilayah jajahan kerajaan Persia, juga ke Syam yang berada di bawah jajahan Romawi. Setelah memerintah selama 2 tahun, Khalifah Abu Bakar berpulang ke rahmatullah pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang bertakwa dan berbudi luhur.